Apa itu? Bersegeralah dalam kebaikan. Jadi kalau dalam kebaikan, Sril, nggak boleh mendahulukan orang lain. Harus kita yang terdepan. Kalau kita keburu mati gimana? Padahal kalau orang udah mati, yang paling dia inginkan kalau dihidupkan kembali adalah bersedekah. Kalau Habib itu boleh nerima hadiah, boleh nerima sedekah, boleh nerima infak, tapi nggak boleh nerima zakat. Oh gitu? Iya, kalau keturunan Nabi itu nggak boleh nerima zakat. Berarti kalau aku zakat ke Habib nggak boleh? Nggak boleh. Mengapa itu bisa terjadi? Memang hukumnya begitu. Jadi karena zakat itu kan kotoran dari harta kita yang harus dikeluarkan untuk membersihkan harta kita. Dan zakat itu haknya orang miskin. Jadi jangan mengatakan kamu memberikan zakatmu, tapi menyampaikan zakatmu. Oke. Makanya di Quran disebutnya khud. Ambillah. Kepada orang miskin, ambillah zakat yang menjadi hakmu dan kewajiban orang yang kaya. Nah, karena itu untuk membersihkan, nah sebagai bentuk penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad dan juga Nabi Muhammad tentunya karena kemuliaannya, maka jangan menerima zakat. Jadi ada beda antara sedekah dan infak. Bedanya adalah? Kalau infak dan sedekah samanya adalah sama-sama sunnah. Juga sama-sama boleh dibagikan ke siapa saja, termasuk ke non-muslim. Nah, tapi kalau bedanya infak itu bentuknya harta, entah itu duit, mobil, jet pribadi, atau apalah pokoknya. Nah, kalau sedekah dia gak mesti harta. Pokoknya tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Saya gak bisa nih nyenengin pakai musik, pakai stand up comedy atau apapun. Tersenyum ke orang lain itu adalah sedekah. Begitu juga sedekah bisa haram. Kata Nabi dalam salah satu riwayat itu ketika sedekah sumbernya dari judi online, sumbernya dari sumber-sumber yang haram, maka sedekahnya itu bukan hanya tidak bernilai pahala, tapi justru bernilai dosa. Oke. Penerimanya pun harus waspada, kata Imam Ghazali. Jadi jangan menerima sedekah yang barangnya haram. Misalnya, ini saya mau sedekah daging. Oh iya, daging apa? Daging babi. Haram. Terus yang kedua, niat pemberinya, kalau memang sesuatu itu sudah buruk, maka jangan diterima. Misalnya, gue sih percaya kalau di Indonesia gak ada tuh ngasih kaos untuk kepentingan politik, gak ada. Wah, gak ada. Kita cari contoh lain lah. Iya, gak ada. Kayak ngasih tapi niatnya untuk sogokan. Rosi wal murtasi finnar, kata Nabi. Yang nyogok dan nerima sogokan itu di neraka. Dan juga motivasi kita nerima. Kalau kita tahu atau kita masih meragukan apakah sedekah itu halal atau haram gitu, Beb. Untuk menerimanya kita harus bersikap bagaimana, Beb? Sebenarnya subhat pun sebaiknya sebagai bentuk kehati-hatian. Subhat itu adalah? Subhat itu sesuatu yang belum jelas halal haramnya. Oke. Nah, itu sebagai bentuk kehati-hatian, kata Imam Ghazali, kalau bisa ditolak. Jangan diterima. Karena kata Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan ngasih sedekah dengan perasaan kamu itu hebat dan yang menerima itu culun, rendah. Yang menerima juga jangan menerima dengan perasaan rendah diri, tapi harus rendah hati. Yang ngasih juga jangan merasa tinggi hati, tapi harus rendah hati. Iya. Kebiasaan kita kalau sedekah baju nih, baju yang udah jelek dan nggak kepake. Padahal kata Quran, kalau bisa yang paling bagus itu yang kamu sedekahkan, yang paling kamu cintai. Agar yang ditransfer bukan hanya barangnya ke orang lain, tapi cintanya kamu. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada kebaikan yang unggul sebelum kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai. Wah, ini iya. Wah. Oh, Anda kerja di sini? Sambilan. Berarti ini udah resign dari udah resign dari GTV. Kliennya lagi sibuk bikin pasangan 20. Oh, jadi kamu bantu. Iya, betul. Tapi teh Habib. Ya. Kalau misalnya pakai kris, Beb, dihitung sedekah nggak itu, Beb?
Loh itu dihitung dosa dong. Loh, kok bisa? Keris kan benda tajam, nyakitin Itu dong. Itu keris. Tapi waktu dikasih sih emang nyanyi. Hanya Oh itu Keris Pati. Itu Keris Pati, saya tahu itu. Bukan. Kris Dayanti. Oh Keris Dayanti. Saya cukup bodoh ya Iya. urusan ini ya. Untuk budaya-budaya pop memang sampean agak kurang. Main tebak-tebakan doang. Main tebak-tebakan doang. Iya. Kalau Jadi, Kris itu. oh maksudnya Curis. Curis maksudnya Oh, bukan Curis. bukan Kris yang itu. Ini. Ya, pakai barcode. Scan barcode, scan. Ya, boleh dong Sri. Iya, boleh. Iya. Jadi mau kita infaknya platformnya pakai cash, pakai Curis, pakai apapun. Itu boleh. Kan ada sedekah tuh yang misalnya kayak daging kurban gitu-gitu, berkurban lah gitu. Tapi Sedekah daging. Sedekah daging gitu. Tapi sapinya itu kita nyicil. Terhitung pahalanya pas kapan, Beb? Jangankan pas nyicil, pas niat aja udah ada pahalanya, Sri. Udah ada pahalanya. Kalau tadi kita bahas, Ya. niat aja udah berpahala tuh. Nah, tapi sebaiknya kalau mau sedekah itu gak perlu sampai utang, karena tadi jenis sedekah kan banyak, Sri. Tersenyum, bahagiain orang lain, seminimal-minimalnya jangan ganggu orang. Waktu yang tepat untuk bersedekah itu kapan, Beb? Sekarang disegerakan. Pokoknya segala kebaikan itu disegerakan. Bahkan kita harus berlomba-lomba yang terdepan dalam kebaikan. Fastabikul khairat. Apa itu? Bersegeralah dalam kebaikan. Oke. Jadi kalau dalam kebaikan, Sril, nggak boleh mendahulukan orang lain. Harus kita yang terdepan. Kalau kita keburu mati gimana? Padahal kalau orang udah mati, yang paling dia inginkan kalau dihidupkan kembali adalah bersedekah. Bicara waktu yang diutamakan, Nabi bilang hari Jumat. Hari Jumat. Ini hari baiknya ya? Iya, hari yang utama untuk kita bersedekah. Artinya apa? Jangan sampai kalau hari Jumat nggak sedekah. Bukan berarti, saya sedekah nunggu Jumat. Bukan. Artinya kalau kamu nggak sedekah Senin, Selasa, Rabu, jangan sampai Jumat nggak sedekah. Karena itu hari yang utama. Ya. Yang kedua, di waktu subuh. Waktu subuh. Iya, karena kata Nabi waktu subuh, 2 malaikat turun. Yang satu mendoakan orang yang bersedekah, dan yang satunya lagi siap mengutuk orang yang nggak bersedekah. Nah, ini enaknya. Tadi kan bahas Curis tuh. Iya. Nah, kalau kita sekiranya, kan subuh baru bangun, kita sering nyawa belum terkumpul. Nyawa belum terkumpul Sering biasanya. lupa. Iya. Nah, makanya sedekahnya pakai platform-platform digital. Melalui lembaga-lembaga yang sudah ada. Misalnya kayak auto debit. Auto debit. Iya, tapi bukan yang narik ke rekening, narik ke simpanan kita di platform itu. Oh. Di setel setiap subuh. Mana kopinya? Mana tadi nelayan tadi? Ini dia. Langsung aja. Ini 20 nih ya. Ini kopinya Bang ya? Bolak-balik nggak nih? Itu fotokopi. Kirain. Bukan. Ini Oh, kopinya. Ya ini kopi. Ya udah, ini fotonya. Fotokopi itu jadi nyata kayak tadi kalau itu. Nah, utamanya, Beb, keutamaan sedekah itu mengutamakan yang jauh atau yang dekat dulu, Beb? Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Yang dekat lebih berhak atas sedekahmu. Cuma yang dekat ini kan kadang memang secara fisik, tetangga kita, saudara kita, Iya. dan lain sebagainya. Tapi juga kadang yang dekat ini tidak bersifat fisik, tapi kebutuhannya. Walaupun jauh, tapi kalau dia lebih mendesak, lebih butuh, sebaiknya dia lebih diutamakan. Oke. Jadi pokoknya ya ketahuilah lah yang mana yang lebih membutuhkan. Kalau sama-sama membutuhkan yang jauh dan dekat, ya yang dekat dulu. Karena yang jauh kan pasti juga punya orang dekat di sana yang seharusnya membantu mereka. Intinya nih Sril ya, harta itu yang sejati adalah yang disedekahkan. Sedangkan harta yang disimpan, dia akan jadi warisan, dan yang dimakan, dia akan jadi kotoran. Gak dibawa mati. Itulah rumus dunia. Harta yang kita punya hanyalah sementara. Semua itu kan berkah jika kita rajin sedekah. Harta yang kita punya hanyalah sementara.
Bisa nggak sih? Kita setiap nongkrong, setiap kita... Enggak, tadi kan Iya. kamu kenapa gak suruh jalan tuh angkot? Kok dia Iya. masih turun juga? Besok-besok kalau udah diangkot, dilem aja tempat duduknya. Ini aku bagi-bagi ke orang-orang deket sini aja dulu, Baby ya. Mau nggak semuanya? Tiap episode aja. Mau lu semua. Mau terus, mau Dia kan terus. kesini bukan kerja, Apa, Beb? makan-makan. Kita bagi langsung ke... Yaudah, saya enggak ya, capek. Nih. Silakan. Nah. Silakan. Nah. Pokoknya kita kan yang penting carinya itu adalah cari faedah, Beb. Daripada cari gibah, mending cari faedah. Nah. Cari faedah banyak berkah. Cari faedah banyak berkah. Yaudah ya, teman-teman ya. Kata-kata faedahnya belum. Oh ya, yaudah. Faedah hari ini. Sedekah terbaik adalah membahagiakan hati orang lain. Maka boleh sambil selfie asalkan ketika lihat fotonya bukan lo doang yang bahagia. Apalagi sampai nyakiti orang lain. Kita semua sama-sama bahagia. Gitu.